Dialah orang yang pertama yang mengingatkan sebenarnya kepada Pak Harto. Ini ada kepincangan ini antara Barat dan Timur. Pada sisi lain, sumber daya alam yang besar yang kita perlukan untuk menggerakkan perekonomian nasional kita itu ada di Timur. Oh, diingatkan oleh Pak Ya, Habibie, Pak Rogi. boleh mengingatkan. Pikiran saya selalu kembali ke Gus Dur. Bagaimana luar biasa seorang yang namanya Abdurrahman Wahid ini, dengan visi yang begitu jauh gitu. Dia membentuk kementerian ini, yang sekarang sudah berkembang menjadi yang sekarang kita kenal namanya Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dengan perangkat itu yang lebih besar. In eastern Indonesia, where the sun never dies. From Maluku to Papua, we keeping it real. Instrumental. Iya, terus gimana? Jadi dia menghadapi istana. Ya, jadi saya hanya begitu tiba, oh ya, gue model ya. Saya besok pagi, kalimatnya pendek betul, saya masih ingat kemarin. Saya besok pagi akan melakukan reshuffle kabinet. Anda bersiap, saya minta bantu, ikut membantu saya di kabinet. Saya mau bilang, siap Bapak Presiden atau Gus Dur, saya gabung gitu. Akhirnya siap Bapak Presiden. Dan sudah tidak ada banyak pembicaraan, hanya itu. Hanya itu. Besok nanti dikontak sekretariat Seknek. Kebetulan Sekneknya teman juga, sama-sama kita di foto. Saya lupa ini. Lupa ya. Sebentar saya ingat. Iya. Nah, ya, seperti itu. Tolong datang, kemudian ini kan kementerian baru nih. Ya. Kementerian baru. Di tempatnya di mana dan berapa staf atau apa gitu. Ini kan betul-betul Ya, baru. ini cerita menarik. Pertanyaan menarik. Jadi karena ini kementerian baru, tidak ada nomenklaturnya sebelumnya, tidak ada organisasinya, tidak ada stafnya. Jadi saya datang kan, karena besoknya itu kita ditelepon pagi ini, besok kita menghadap presiden, langsung dilantik gitu kan. Saya selesai dilantik, tidak ada waktu untuk ketemu presiden, karena begitu padat acaranya itu. Jadi besoknya lagi 2 hari kemudian baru saya bisa punya waktu ketemu beliau. Saya tanya gitu, ya soal-soal yang tadi itu gitu. Ini menteri tim piatu nih. Iya. Saya mau ngapain gitu ya? Oh ya, saya baru ingat namanya. Mensesteknya waktu itu Pak Johan Effendi almarhum. Oh, Johan Effendi. Itu teman dia juga sama-sama di Pondem dan seorang budayawan, seorang agamawan. Iya. Jadi saya tanya gitu, Presiden, didampingi oleh Pak Johan, ini kementerian baru kira-kira, dia bilang kalau soal teknis ditanya aja lah kayaknya. Pak Johan. Nah, saya bilang oke, itu saya tidak terlalu soal teknis. Yang ingin saya tanya dari Presiden itu, tugas pokok saya apa gitu. Kira-kira arahan. Saya mau ngapain nih? Iya ya. Justru karena itu saya menunjuk Anda gitu. Jangan tanya saya. Anda buat sendiri lah itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bang Andi. Betul luar biasa ya. Maksudnya ya udah makanya kamu saya tunjuk jadi. Seperti itu kira-kira. Tidak ada gambaran besar gitu, frame. Pokoknya saya maunya Indonesia Timur itu begini, nggak ada. Sama saya gitu. Ya, sama sekali. Saya ingat saya. Udah pokoknya ini menterinya ini namanya ini pikiran sendiri. Iya, bikin sendiri. Wah, luar biasa. Soal teknis, organisasi, konsultasi ke Mensesnek. Soal tugas dan kewenangan menteri yang baru mau ngapain juga. Karena itu saya angkat Anda, saya tunjuk Anda. Terus anggarannya gimana waktu Nah, itu? itu jadi sesudah itu saya tanya ke oke. Kalau soal tugas apa, saya kira itu soal yang kita sudah pahami lah karena sering diskusikan soal itu. Oh ya, kira-kira maksud presiden ini dengan membentuk kementerian ini kira-kira ini bisa ditangkap lah. Iya. Ada alasan ekonomi tadi, ketertinggalan, background sejarah tadi, kepuasan politik. Iya. Tapi fokusnya kan harus ada. Kalau kementerian kan ada yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Iya. Nah, saya pikir itu nanti kemudian saya bisa pikirkan itu. Kan? Kemudian saya berkonsultasi dengan Pak Rias Rasyid. Waktu itu beliau Menteri Negara Otonomi Daerah. Oh, Pak Rias Rasyid. Itu juga kementerian baru yang dibikin oleh Gus Dur waktu itu. Oh, ada berapa kementerian baru sih nggak tahu? Kementerian Percepatan Pembangunan, Kementerian Otonomi Daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. Oh, 3. Ya. Betul-betul baru di zaman Baru, dulu. ya. Oke.
Nah, saya ingat kan Pak Rias ini senior kami dari Indonesia Timur, beliau pakar pemerintahan, rektor Institut Ilmu Pemerintahan. Nah, saya kemudian berkonsultasi dengan beliau. Ya. Kira-kira strukturnya seperti apa. Nah, kemudian beliau menjadi Menpan, Menteri Penyempurnaan Aparatur Negara. Jadi sangat menguasai soal itu. Nah, jadi itu saya kemudian ke Pak Johan Effendi, oke, dia bilang ini karena kementerian baru belum ada anggaran, sementara ini Anda bisa bekerja, apa dulu yang Anda rasakan bisa dikerjakan dulu. Kami support anggaran dari Seknek. Kira-kira seperti itu. Kantornya di mana pertama? Saya waktu itu karena belum ada kantor, numpang salah satu lantai. Kantor numpang? Ya numpang, betul-betul numpang. Menko Polhukam waktu itu, Pak SBY. Iya. Oh, Pak SBY. Ya, Ya. jadi saya sama Pak SBY satu kantor. Di kantornya Pak SBY itu Menko Polhukam di Jalan Merdeka Selatan itu ada 3 menteri di situ. Menko-nya sendiri, Menko Polhukam, Menteri Indonesia Timur yang baru, dan di belakangnya itu di gedung paling belakang Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oh. Belum punya kantor juga gitu. Jadi numpang juga tanda petik di situ. Gitu. Nanti setelah 2 tahun, 1 tahun lah. Setelah berjalan, struktur terbentuk, staf terbentuk, baru kita mendapat kantor yang. Berapa staf pribadi Om? Apa pertama? Pertama. Saya kira tidak sampai 10 orang itu. Dan itu teman-teman dekat juga. Jadi bukan pegawai negeri. Nah, itu uniknya kementerian ini pertama kali jalan. Itu teman-teman. Berapa deputi begitu? Atau berapa dirjen? Nah, nanti setelah terbentuk, kita konsultasi dengan Menpan, itu kan harus ikut sesuai dengan, karena kementerian ini kan diatur oleh undang-undang. Nah, strukturnya seperti ini, lalu desainnya lain seperti ini. Tupoksinya dulu apa? Gitu. Dengan berdasarkan tupoksinya apa, baru didesain strukturnya. Gitu. Nah, kemudian itu menghasilkan struktur 5 deputi. Ya sama seperti kementerian lain. Berarti suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa Gus Dur adalah presiden pertama yang memformalkan atau melembagakan ya Om ya, perhatian terhadap Indonesia Timur. Betul. Presiden sebelumnya bisa aja bilang dia perhatikan, tapi dia tidak melembagakan. Betul. Beliau betul-betul mengambil keputusan yang revolusioner Om ya. Saya begini, itu catatan penting pertama. Tapi juga kita tidak boleh lupa jasa dan peran dari seorang Presiden Habibie. Oke. Jadi ketika beliau terpilih, waktu Pak Harto mengangkat beliau menjadi Menteri Ristek waktu itu, pulang dari Jerman sebelum jadi Wapres ya. Nah, dialah orang yang pertama yang mengingatkan sebenarnya kepada Pak Harto. Ini ada kepincangan ini. Oke. Antara Barat dan Timur ini. Pada sisi lain, sumber daya alam yang besar yang kita perlukan untuk menggerakkan perekonomian nasional kita itu ada di Timur. Oh, diingatkan oleh Pak Ya, Habibie pada waktu itu. boleh mengingatkan itu. Karena itu dia mengajukan konsep, kita harus membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur. Gitu. Itu gagasan pertama dari, sayangnya belum tidak terrealisir sepenuhnya, tapi gagasan awal ya. Itulah beliau menggagas apa yang kemudian kita kenal sebagai KAPET, kawasan pembangunan timur. Kawasan. Yang itu masih timur itu. Bukan. Kawasan, saya lupa ya KAPET ini ya. Yang kemudian di era SBY diganti nama menjadi kawasan ekonomi khusus, Special Economic Zone. Oke. Kawasan ekonomi khusus. Ya. Jadi itulah di waktu era Pak Habibie dibentuk sekitar ada 12 KAPET di Indonesia Timur dan di barat cukup 1 di Batam. Nah, lalu dia mengusulkan kepada Pak Harto waktu itu dibentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. DPKTI. Itulah sebenarnya cikal bakal kementerian sebenarnya gitu ya, tapi baru dalam bentuk badan gitu. Ketuanya adalah presiden sendiri, ketua harian Pak Habibie. Sayangnya itu gagasan itu baru berjalan setahun, terjadi reformasi. Pak Harto turun, Pak Habibie lanjut sebagai presiden, tapi dia juga hanya 1 tahun kan. Jadi hanya 1 tahun. Ya, gagasan itu lalu berhenti, tapi baru ada. Nanti di era Gus Dur itu betul-betul membentuk kementerian. Gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa pemikiran awal sudah ada. Iya, sudah awal. Cuma dari awal, tapi eksekusinya dilakukan oleh Gus Dur. Ya, eksekusinya ya. Melembagakan. Betul. Dalam hal lembaga itu Gus Dur. Iya.
membawa ini ke tingkat kementerian. Iya. Tadinya kan badan itu hanya namanya juga badan. Iya, namanya juga badan. Jadi, Dan badan koordinasi gitu. Bukan Ya. bukannya eksekusi gitu. Dia hanya koordinasi. Oke. Oke, terakhir Om, apa kenangan yang paling membekas dari seorang Manuel K. CFO tentang kementerian ini dan keadaannya sekarang? Apa kenangan Om? Dan harapannya terhadap Kemenkes? Ini mungkin agak pribadi dan subjektif. Selalu kalau mengingat kementerian ini, pikiran saya selalu kembali ke Gus Dur. Gitu. Oke. Bagaimana luar biasa seorang yang namanya Abdurrahman Wahid ini dengan visi yang begitu jauh gitu. Dia membentuk kementerian ini gitu. Yang sekarang sudah berkembang menjadi yang sekarang kita kenal namanya Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal gitu. Dengan perangkat struktur yang lebih besar, staf yang lebih besar, dengan peran yang lebih besar juga gitu. Tapi bagaimana seseorang yang pada awal memikirkan itu menurut saya luar biasa. Itu pertama kita harus ingat itu. Itu sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Seorang visioner seperti Gus Dur. Pada tahap awal tentu berangkat dengan segala macam kekurangan, keterbatasan. Gitu. Iya. Kita menyadari begitu kompleks persoalan yang dihadapi oleh Indonesia Timur itu. Oke. Begitu kementerian ini terbentuk, saya punya staf, kita duduk dan diskusikan, memetakan persoalan. Kita baru sadar luar biasa besar ini persoalan ini. Ada persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan budaya. Tidak mungkin bisa kita selesaikan sendiri oleh kementerian yang baru terbentuk dengan sumber daya yang terbatas. Nah, persoalan-persoalan ini, teman-teman, rekan-rekan sekalian, yang akan kita bahas di sesi kedua. Ya. Jadi tetap stay di channel ini.